Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi seperti biasa pada video kali ini aku akan membahas soal UTBK atau SNBT dari pelajaran. Oke teman-teman, jadi soalnya aku paparin di sini. Nah, jadi soal yang pertama itu topiknya metabolisme sel dan subtopiknya anabolisme. Nah, apabila senyawa X berikatan dengan oksigen, maka yang akan terjadi adalah titik-titik. A. Glukosa yang dihasilkan akan semakin besar. B. Peningkatan kadar karbon dioksida di mesofil daun. C. Hasil fotosintesis akan menurun. D. Reaksi akan menghasilkan energi. Dan E. Terbentuk oksigen yang akan dilepaskan ke atmosfer. Nah, jadi apa kira-kira jawabannya ya teman-teman? Nah, pembahasannya yaitu proses yang terjadi pada gambar merupakan reaksi gelap atau siklus Kelvin. Nah, reaksi ini diawali dengan peningkatan senyawa CO2 oleh RUBP yang ditandai oleh huruf X. Nah, apabila RUBP berikatan dengan oksigen dan akan menyebabkan terjadinya fotorespirasi. Nah, fotorespirasi tidak menghasilkan glukosa sebagai hasil akhir. Hal tersebut menyebabkan penurunan hasil fotosintesis, teman-teman. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Untuk soal yang pertama yaitu hasil fotosintesis akan menurun. Kemudian soal yang nomor 2. Nah, diameter batang pohon mangga jauh lebih besar dibandingkan dengan diameter batang pisang. Hal ini dikarenakan batang pohon mangga memiliki A. Meristem apikal, B. Meristem primer, C. Meristem sekunder, D. Meristem interkalar, E. Meristem aksikalar. Nah, bagaimana jawabannya teman-teman? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, penambahan diameter batang terjadi karena adanya aktivitas meristem sekunder yaitu kambium. Pohon mangga bisa melakukan pertumbuhan sekunder karena memiliki jaringan meristem sekunder atau kambium pada batangnya. Karena itu, ukuran batangnya lebih besar. Sebaliknya, jagung termasuk tumbuhan monokotil yang tidak memiliki kambium sehingga tidak dapat melakukan pertumbuhan sekunder. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah C. C lagi, yaitu meristem sekunder. Nah, kemudian di soal nomor 3. Nah, urutan berikut yang benar mengenai perkembangan embrio adalah, nah, yang pertama itu ada fertilisasi, zigot, gastrulasi, dan blastulasi. Yang kedua, fertilisasi, zigot, blastula, organogenesis. Yang ketiga, fertilisasi, zigot, organogenesis, gastrulasi. Yang keempat, fertilisasi, gastrulasi, blastula, dan organogenesis. Yang kelima, fertilisasi, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Nah, urutan yang benar dalam perkembangan embrio pada umumnya adalah, jawaban yang benar adalah yang B. Nah, yang pertama, fertilisasi, proses penyatuan sel telur dan sperma membentuk zigot. Yang kedua, zigot, hasil dari fertilisasi. Yang ketiga, blastula, pembentukan blastula dari zigot. Yang keempat, gastrulasi, proses di mana blastula mengalami pengorganisasian menjadi gastrula dengan pembentukan lapisan jaringan. Yang kelima, organogenesis, tahap di mana lapisan-lapisan jaringan yang terbentuk mulai mengalami diferensiasi dan membentuk organ-organ. Jadi, urutan yang benar dalam fertilisasi yaitu zigot, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Nah, lanjut soal yang nomor 5. Yang nomor 4. Nah, seorang siswa kelas 7 melakukan sebuah reaksi untuk mengetahui pengaruh senyawa X terhadap kerja enzim katalase. Dari hasil percobaan diketahui bahwa pemberian senyawa X menyebabkan air dan gas oksigen tidak dihasilkan dari reaksi tersebut.
Setelah dilakukan penambahan konsentrasi H2O2, ternyata gas oksigen dan air yang dihasilkan meningkat. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa apa kira-kira teman-teman? Jadi opsinya itu A. Senyawa X merupakan inhibitor kompetitif, B. Senyawa X merupakan inhibitor non-kompetitif, C. Senyawa X merupakan aktivator enzim katalase, D. Senyawa X merupakan bagian non-protein penyusun enzim katalase, dan E. Senyawa X merupakan kofaktor yang meningkatkan kerja enzim katalase. Nah, mari kita bahas bersama-sama teman-teman. Nah, jadi pembahasannya itu inhibitor merupakan senyawa yang dapat menghambat kerja atau enzim. Terdapat dua jenis inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif memiliki bentuk yang mirip dengan substrat sehingga akan berkompetitif dengan substrat untuk berikatan di sisi aktif enzim. Nah, kemudian penambahan substrat akan menurunkan efek inhibitor kompetitif. Sementara itu, inhibitor non-kompetitif mengganggu kerja enzim dan cara berikatan di bagian lain enzim dan merubah bentuk sisi aktifnya, sehingga substrat tidak dapat berikatan di sisi aktif enzim. Nah, penambahan substrat tidak berpengaruh terhadap efek inhibitor non-kompetitif. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa setelah melakukan penambahan H2O2 atau substrat, maka terjadi peningkatan produksi produk reaksi. Nah, penambahan substrat menurut efek inhibitor senyawa X, sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa X merupakan inhibitor kompetitif yang mengganggu kerja enzim katalase. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah A. Oke teman-teman, jadi itulah tadi pembahasan soal biologi dari aku. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.